Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai materi bilangan. Dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai konsep pecahan beserta cara membandingkan dan mengurutkan pecahan. Oke, langsung saja kita simak video berikut ini. Yang pertama kita akan mulai menyatakan pecahan dari gambar. Misalnya ada kue, kemudian ada gambar kain. Pada gambar yang pertama, kue itu dibagi menjadi 4 bagian yang sama ya. 1, 2, 3, 4. Bagian yang tersisa adalah 3 bagian. Jadi yang tersisa yang di atas dia ngambil 1. Sehingga banyak kue yang tersisa adalah 3 dari 4 bagian kue. Atau dituliskan 3/4 bagian kue. Jadi keseluruhan kuenya kan karena tadi dipotong menjadi 4 bagian. Kemudian dia ambil 1. Sehingga yang dia ambil ini disebut sebagai 1/4 potong kue. Sedangkan yang sisanya itu adalah 3 bagian. Dari yang awalnya keseluruhan tadi 4 bagian, sehingga disebut sebagai 3/4 potong kue. Kemudian gambar yang kedua, kain dibagi menjadi 3 bagian yang sama. Banyak bagian kain yang tersisa adalah 2 dari 3 bagian kain, atau 2/3 bagian kain. Dari 3 bagian kain ini dia ambil sepotong, yaitu disebut dengan 1/3 potong kain karena awalnya tadi ada 3 potong. Dan sisanya otomatis tinggal 2, yaitu 2/3 potong kain. Nah, sekarang kita coba ilustrasinya seperti ini. Ini ada gambar persegi dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Kemudian yang saya kasih warna biru ini adalah bagian yang ditanyakan. Nah, berapa bagian yang biru ini? Ini adalah 1/4 karena dia birunya berwarna 1 dan dari keseluruhannya ada 4 bagian. Yang di bawahnya segitiga yang berwarna birunya 1, keseluruhan segitiga yang sama besar adalah 1, 2, 3, 4. Jadi juga sama 1/4. Selanjutnya yang ketiga ini persegi panjang dibagi menjadi 6 bagian yang sama. Kemudian yang berwarna birunya ada 2 sehingga disebut dengan 2/6. Yang di bawahnya yang berwarna biru ada 5 ya. Kemudian kalau jumlah seluruhnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti 12 sehingga dituliskan 5/12. Nah, sekarang kita lanjut berikutnya. Ini ada segitiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang berwarna birunya ada 4, berarti 4/12. Yang lingkaran yang berwarna biru ada 2, keseluruhan bagian lingkaran yang sama besar adalah 4, sehingga menjadi 2/4. Yang di bawahnya yang berwarna biru ada 3, keseluruhan ada 8, berarti 3/8. Dan yang di bawahnya lagi ada 4, dari 8 berarti 4/8. Nah, begini cara kita menuliskan pecahan dari gambar yang diketahui. Oke ya. Nah, lanjut kita akan menentukan pecahan yang senilai. Bilangan pecahan itu dapat dinyatakan dalam pecahan lain yang relatif senilai. Pecahan-pecahan yang relatif senilai ini disebut sebagai pecahan yang ekuivalen. Ya, istilahnya adalah ekuivalen. Contohnya 1/2 senilai dengan 2/4 dan juga dengan 4/8. Nah, kita akan lihat buktinya. Misalnya ada sebuah persegi panjang, ini kita bagi menjadi 2 bagian ya, yang berwarna putih itu adalah 1/2 karena 2 bagian. Kemudian kalau persegi panjangnya ini kita bagi menjadi 4 bagian dan kita warnai putih 2 bagian, berarti menjadi 2/4. Kemudian kalau kita bagi 8 dan kita warnai putih adalah 4 bagian, 1, 2, 3, 4. Berarti menjadi 4/8. Nah, kita lihat di sini bahwa besar bagian yang berwarna putih ini sama antara yang 1 bagian, yang 2 bagian, atau yang 4 bagian. Nah, ini kan sama ya.
Jadi terbukti bahwa 1/2 ini senilai dengan 2/4 dan juga senilai dengan 4/8. Oke. Kemudian membandingkan dua pecahan. Membandingkan dua bilangan pecahan itu caranya adalah kita akan menyamakan penyebut kedua bilangan pecahan tersebut dulu, yaitu dengan cara menentukan KPK kedua penyebut tersebut. Contoh, tentukan bilangan pecahan yang lebih besar antara 3/4 dan 2/3. Nah, 3/4 dan 2/3 ini yang mana yang lebih besar? Kita akan bandingkan dengan cara kita samakan penyebutnya. Penyebut bilangannya itu adalah yang ini, 4 dan 3. Berarti KPK-nya adalah 12 ya, 4 dan 3. KPK-nya adalah 12. Sehingga caranya 3/4 kita akan jadikan penyebutnya ini menjadi 12. Caranya adalah kita kalikan 3. Berarti kita kali 3/3. Sehingga 3 kali 3 pembilangnya menjadi 9. Penyebutnya 4 kali 3 menjadi 12. Yang satunya lagi 2/3. 2/3 penyebutnya 3. Supaya jadi 12 kita kali 4. Berarti 4/4. 2 kali 4 8. 3 kali 4 12. Nah, antara 9/12 dengan 8/12 yang lebih besar adalah 9/12 ya. Yang lebih besar itu adalah yang di atasnya yang kita lihat pembilangnya. 9 kan lebih besar daripada 8. Sehingga 9/12 lebih besar daripada 8/12. 9/12 tadi sebenarnya adalah hasil dari 3/4. Sehingga kita tuliskan bahwa 3/4 itu lebih besar daripada 2/3. Nah, begini cara membandingkan dua pecahan. Nah, contoh berikutnya supaya lebih mantap, tentukan bilangan pecahan yang lebih kecil antara 7/12 dan 4/5. Caranya sama seperti tadi, yaitu kita akan menentukan KPK dari penyebutnya. Penyebutnya kan 12 dan 5, sehingga KPK-nya adalah 60. Maka 7/12 supaya jadi 60 penyebutnya, 12-nya dikali 5. Berarti 7 kali 5, 35, 12 kali 5, 60. Yang satunya 4/5 supaya jadi 60, 5-nya dikali 12 berarti 12/12. 4 kali 12 48, 5 kali 12 60. Nah, sekarang kita bandingkan antara 35 dengan 48. Yang mana yang lebih kecil? Yang lebih kecil adalah 35. Jadi 35/60 lebih kecil daripada 48/60. 35 tadi adalah 7/12, sehingga kita tuliskan 7/12 lebih kecil daripada 4/5. Oke ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan mengurutkan bilangan pecahan. Untuk mengurutkan beberapa bilangan pecahan caranya hampir sama dengan membandingkan tadi, yaitu dengan cara menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Contoh, urutkan pecahan-pecahan berikut ini dari yang paling kecil. 1/2, 3/4, 2/3, dan 5/6. Bagaimana caranya? Caranya penyebutnya kan adalah 2, 4, 3, dan 6. Nah, dari 4 ini KPK-nya adalah 12. Cara mencari KPK sudah pernah diajarkan di SD ya. Sehingga 1/2 ini kita jadikan 12 penyebutnya, berarti dikali 6. 6/6, 1 kali 6, 6. 2 kali 6, 12. 3/4 supaya jadi 12 dikali berapa? Dikali 3. Berarti 3 kali 3 9, 4 kali 3 12. Oke. Lanjut 2/3. 2/3 supaya jadi 12 penyebutnya berarti dikali 4. Berarti 2 kali 4 8, 3 kali 4 12. Dan 5/6 supaya jadi 12 itu 6-nya dikali 2, berarti 2/2. 5 kali 2 10, 6 kali 2 12. Kita akan mengurutkan dari yang paling kecil. Berarti yang paling kecil adalah yang ini ya. 6/12 lebih kecil dari yang mana lagi? 8/12. Kemudian lebih kecil dari 9/12 dan lebih kecil dari 10/12. Atau kita tuliskan karena sesuai soal 6/12 tadi adalah setengah atau 1/2, jadi 1/2 lebih kecil dari
8 per 12 kan 2 per 3. Kemudian 9 per 12 adalah 3 per 4. 10 per 12 adalah 5 per 6. Jadi begini cara menjawabnya ya. Supaya lebih mantap lagi, kita tambah lagi satu contoh. Urutkan pecahan-pecahan berikut ini dari yang paling besar. 7 per 24, 3 per 6, 1 per 3, dan 6 per 8. Caranya seperti tadi, tentukan dulu penyebutnya. Penyebutnya adalah 24, 6, 3, dan 8. KPK-nya yaitu 24. Sehingga 7 per 24 gak usah kita kalikan lagi karena penyebutnya sudah 24. 3 per 6 supaya jadi 24 penyebutnya kita kali 4. Berarti 3 kali 4 12, 6 kali 4 24. 1 per 3 supaya penyebutnya menjadi 24 berarti dikali 8. 1 kali 8 8, 3 kali 8 24, dan 6 per 8 supaya jadi 24 penyebutnya kita kali 3 ya. 6 kali 3 18, 8 kali 3 24. Nah, tugasnya adalah kita urutkan dari yang paling besar. Artinya yang mana yang paling besar? Yang ini ya. Berarti ini nomor 1. Yang mana lagi? Nah, ini nomor 2. Kemudian ini nomor 3 dan ini yang nomor 4. Kita tuliskan 18 per 24 lebih besar dari 12 per 24, lebih besar dari 8 per 24, dan lebih besar dari 7 per 24. Kalau kita ganti menyesuaikan dengan soal berarti 18 per 24 tadi kan 6 per 8. Berarti 6 per 8 lebih besar daripada 3 per 6. Kemudian lebih besar daripada 1 per 3, kemudian lebih besar daripada 7 per 24. Oke. Nah, sekarang sebelum mengakhiri video ini ada info tambahan mengenai bilangan-bilangan. Yang pertama adalah pecahan sejati, yaitu pecahan yang pembilangnya kurang dari penyebut. Dan FPB dari pembilang dan penyebutnya adalah 1, alias tidak bisa lagi disederhanakan. Contohnya 2 per 3 dan 1 per 4. Pembilangnya adalah 2, penyebutnya 3, berarti 2 lebih kecil daripada 3. Pembilangnya 1, penyebutnya 4, berarti pembilangnya lebih kecil daripada 4. Nah, ini adalah contoh dari pecahan sejati. Tapi kalau begini bagaimana? 2 per 4. Nah, 2 per 4 pembilangnya juga lebih kecil daripada penyebut. Tetapi ini bukan disebut sebagai pecahan sejati. Kenapa? Karena 2 per 4 ini masih bisa kita sederhanakan. Kalau pecahan sejati ini tidak bisa lagi disederhanakan. Jadi 2 per 4 ini bisa kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 2 kan bisa ya. Nah, jadi kalau dia masih bisa disederhanakan, dia bukan disebut sebagai pecahan sejati. Oke? Yang kedua, pecahan yang tidak sejati. Pecahan yang pembilangnya lebih dari penyebut. Contohnya 4 per 3, 11 per 3. Nah, pembilangnya lebih besar daripada penyebut, sehingga disebut pecahan tidak sejati. Bisa diubah ya ini. Lanjut, pecahan campuran adalah campuran antara bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Contohnya 21 per 2, 5, 4 per 7. Nah, pecahan campuran ini dapat dijadikan pecahan yang tidak sejati. Caranya, misalnya 21 per 2. Caranya 2 kali 2, kemudian nanti ditambah pembilang. Per penyebutnya adalah 2. 2 kali 2, 4. 4 tambah 1 yaitu 5. Sehingga menjadi 5 per 2. Nah, ini cara menjadi pecahan tidak sejati ya. Nah, kemudian yang keempat, pecahan desimal. Ini sudah kita tahu bersama bahwa pecahan desimal ini seperti ini contohnya 0,25 dan 1,7421. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya ya. Selanjutnya bilangan persen. Persen ini per 100 ya. Contohnya 5% itu sama saja dengan 5 per 100. 79% sama saja dengan 79 per 100. Dan yang terakhir bilangan per mil. Simbolnya seperti ini. Per mil ini adalah per 1000. Contohnya 45 per mil itu sama saja dengan 45 per 1000. 122 per mil itu sama saja dengan 122 per 1000. Semoga video mengenai pecahan ini dan info tambahan tadi berguna bagi kalian semua. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Jangan lupa like-nya,
komen apabila ada yang ingin ditanyakan, share, dan subscribe serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.